Di sini ingin kita sampaikan dari ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala yang berkaitan dengan masalah ini dalam kitab beliau Takrim Mar'ati fil Islam, pemuliaan wanita di dalam agama al-Islam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya kata beliau, surat An-Nisa ini dikhususkan bagi kaum wanita. Ini menunjukkan bagaimana pemuliaan Allah terhadap kaum wanita tersebut. Kemudian di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan berbagai macam pemuliaan tersebut. Bagaimana kemuliaan perempuan di hadapan al-Islam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan ayat tentang awal penciptaan wanita. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa fihima wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Adam, wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Adam itulah atau dari tulang rusuk Adam itulah Allah menciptakan kaum wanita. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu Allah muliakan sebagaimana kaum laki-laki. Atau kalau mungkin bisa disilahkan, wanita itu adalah asistennya laki-laki. Mereka tidak dihinakan sebagaimana kaum jahiliyah. Mereka punya kehormatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat ini Rasul sering ulang-ulang setiap kali kajian, ceramah dan khutbah-khutbah beliau yang diistilahkan dengan khutbatul al-hajah. Seperti yang kita sampaikan tadi pada awal muqaddimah, disampaikan 3 ayat, di antaranya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini di antara fungsinya mengingatkan kita semuanya tentang pemuliaan Allah terhadap kaum wanita. Demikian pula dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, min dzakarin wa unsa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka bersandingan. Tidak ada yang lebih mulia dari laki-laki atau perempuan kecuali bittaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara asal sama derajatnya laki dan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka-mereka yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini harus dipahami oleh kita semuanya bahwasanya Islam sangat memuliakan kaum wanita. Mereka secara asal sederajat dengan kaum laki-laki dalam hak dan kewajiban mereka, kecuali dalam beberapa permasalahan yang memang Allah membedakan di antara mereka. Namun secara asal hukum wanita dan perempuan sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang bertakwa itulah yang lebih mulia di antara kalian. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya laki-laki tidak boleh sembarangan dalam menikahi wanita. Di antaranya ketika misalnya ada seseorang yang dia memelihara anak yatim perempuan, tidak selayaknya untuk dia menikahi kecuali kalau sanggup untuk menafkahinya. Apalagi sangat mendolimi perempuan-perempuan tersebut. Allah mengatakan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Jika kalian tidak sanggup berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang merupakan anak-anak peliharaan kalian, maka nikahilah perempuan-perempuan yang lain 2, 3 atau 4. Ini adalah pemuliaan Allah terhadap kaum wanita. Meskipun mereka anak yatim yang di bawah naungan kita dahulu, tidak boleh kita sembarangan. Harus betul-betul diperhatikan hak-hak mereka. Demikian pula di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan tentang masalah harta waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain.
Allah mewasiatkan kepada kalian di dalam hak-hak anak-anak kalian bahwasanya anak laki mendapat bagian 2 kali lipat dibandingkan hak perempuan. Masih mendapatkan harta waris. Ini dibandingkan dengan zaman jahiliyah yang mereka tidak mendapatkan sama sekali harta waris tersebut. Demikian pula Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah wanita-wanita tersebut, istri-istri kalian, dengan cara yang baik. Ini adalah pemuliaan Allah terhadap kaum wanita. Sangat amat dimuliakan. Apalagi dia sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memiliki derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Ad-dunya mata", dunia adalah perhiasan, wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah.